Jadi sudah tampilkah sekarang? Sudah ya? Sudah. Oke. Pesertanya, Arifin juga udah gabung sekarang ya. Jadi kita ada bertiga pesertanya sekarang. Oke. Nah, yang nomor 23 itu pernyataan yang salah tentang cermin cekung. Yang mana kira-kira? Pak, maaf, ini nomor 21. Ini nomor Ini 21 kan? Saya bingungnya nomor 23. Oh, 23? Iya. Oke. Maaf. Sayanya nggak fokus ya. Nomor 23. Oke. Salah copas. Oke. Mohon maaf nih. Saya saya tampilkan soal nomor 23 di sini. Kemana ini ke atas? Ini ya, nomor 23 tuh. Cering. Oke. Yang ini soalnya? Nah, yang ini ya. Oke. Gimana caranya mengerjakan soal ini? Soal ini kita pakai hukum pemantulan ya. Hukum pemantulan itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau misalkan ada cermin di sini, misal ini cermin, terus ini sinar, ke sini sinar datang akan dipantulkan kan ke sini. Nah, sudut datang akan sama dengan sudut pantul, tapi pengukuran sudut datang dan sudut pantul acuannya itu terhadap garis normal. Apa itu garis normal? Di sini tuh garis yang saya gambar putus-putus ini. Bentar, saya gambarnya bagusin lagi deh biar lebih rapi ya. Jadi ceritanya ini ada cermin di sini aja di sini. Di sini. Ini cermin. Kemudian dia ada garis normal itu yang ini, garis yang tegak lurus cermin. Dia selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, ini sinar datang ke sini, maka ini akan ada sinar pantul ke sini. Kalau di sini sudutnya theta itu berapa? Ya angkanya misal 30, berarti di sini juga 30 derajat gitu dan seterusnya. Sudut datang akan sama dengan sudut pantul, tapi diukurnya terhadap garis normal, terhadap garis yang tengah ini. Yang bukan yang tengah ya, yang tegak lurus dengan bidang cermin. Sekarang di sini ada dua cermin katanya. Berarti cerminnya itu kalau saya gambarkan, ini cermin pertama, misal yang bawah. Kok gini gambarnya? Kita gambarin dulu biar agak rapi. Ini gambar. Kemudian dia membentuk sudut 60 derajat gini. Nah, ini cermin M. Ini cermin N kan, ada dua cermin gitu. Nah, 60 derajat. Ya udah kita biar mudah. Kalau N-nya di atas susah, berarti ini N. Ini N. Salah. Ini N. Ini M. Nah, gitu. Ada seberkas cahaya jatuh pada permukaan cermin N dengan sudut datang 60 derajat. Berarti dari sini nih, kita gambarkan 60 derajat ya, ini garis normal yang cermin N. Terus di sini ada sinar datang string 60 derajat ke sini. Gitu. Dari mana? Tahu dari mana? Ini dari soal. Katanya ada sinar datang dengan sudut datang 60 derajat terhadap cermin N. Ini 60 derajat kan? Akan dipantulkan pada cermin M. Akan dipantulkan dari cermin N di sini. Cahaya dipantulkan cermin M dengan sudut pantul sebesar, kita gambarkan dari sini. Berarti di sini akan dipantulkan ke sana kan? Cuing gini. Nah, gitu kan? Berarti ini sudut ini di sini berapa? 60 derajat. Kita gambarkan di sini garis normal cermin M. Nah, kita gambarkan di sini. Ini kan 90 derajat nih. Apa namanya? Garis normal dan ini 90 derajat.
Berarti ini berapa derajat ya? Kita gambarkan aja di sini. Nah, jadi garis segitiga kan gini. Jumlah sudut segitiga kan harus 180 derajat ya, sudut di dalam segitiga. Berarti di sini 90 derajat nih. Berarti di sini 30 ya. Segini tuh 30 nih. Oke? Pak. Oke. Sekarang kalau kayak gini 30 berarti di sini 60. Segini tuh 60 derajat segini. Gambarnya. Oh, sebentar. Saya ambilkan gambarnya yang bagus ya. Itu gambar sayanya jelek. Gambar sayanya jelek. Atau gambar ini aja deh, nggak apa-apa. Jika ada seberkas cahaya jatuh pada cermin N dengan sudut datang 60, 60 di sini 60. Kita bagusin dulu ini gambarnya. Kok nggak bisa dihapus sih? Oh, bisa. Nah, berarti kurang lebih ini gini ya gambarnya. Nah, kurang lebih gini. Berarti sudut ini tuh berapa yang perlu kita cari itu sudut ini. Nah, gitu. Karena di sini 60, berarti di sini pasti 30 juga dong. Kan kalau saya tarik garis putus-putus gitu ya. 60 di sini nanti dia tegak lurus di sini. Apakah tegak lurus gitu? Ya gambarnya aja jelek ya. Berarti kalau di sini 30 nanti dia akan dipantulkan ke sini dengan sudut pantul 30 derajat juga gitu. Nah, gitu kurang lebih. Tahu dari mana ini 30 ya? Kita gambarin ini garis normal, ini 90 ke sini. Berarti di sini karena 30, di sininya 60. Kalau ini 60, di sini 30. Di sini 30. Sorry. Ini salah. Kita gini aja gambarnya ya. Garis normal. Berarti kalau di sini 60, di sini 30 kan? 30 derajat. Kalau di sana 30 derajat, berarti segini itu berapa derajat nih? 60 tambah 30? 90 ya? 90. Berarti di sini ini tegak lurus ini udah 90. Nah, berarti dia akan dipantulkan ke sini. 0 derajat jadinya jawabannya. Gambarnya ya jelek ya. Susah kalau gambarnya jelek. Oke, saya cari nih gambar saya yang bagus nih. Apa namanya? Saya punya gambar yang bagus. Sebentar. Saya punya gambar yang... sorry. Salah klik. Saya punya gambar yang bagusnya. Mana dia? Apakah di sini? Oh, bukan di sana. Oh, bukan di sini. Oh, oke. Itu tadi 0 derajat kan jawaban saya kalau gambarnya gitu. Nih gambar saya yang bagusnya kayak gini. Kalau saya tuker, gimana Pak kalau ditukar gambarnya? Boleh. Nih gambar yang aslinya gini. Itu kan 0 derajat nih gambar aslinya gini, yang bagusnya. Nah, ini gambar yang bagusnya nih. Ini yang bagusnya gini. Jadi kalau yang bagusnya di sini dengan gambar saya bedanya apa? Tapi sama-sama jawabannya ya. Bedanya kalau yang saya gambar di sini, ini cermin N di sini, cermin M di atas. Boleh aja. Kalau di sini aslinya M-nya di bawah, N-nya di atas, sama aja hasilnya jawabannya. Kalau gambarnya kayak saya gini, yang di gambar jelek ini, dari sini ke sini 60 derajat, dia akan dipantulkan dengan sudut pantul 60 derajat di sini. Nah, karena garis normal dengan ini sudut 90 derajat, berarti ini sisanya ini 30 derajat kan? Kan ini siku-siku ke sini. Kemudian karena di sini 60 derajat,
ini kan membentuk segitiga nih. Berarti di sini haruslah 90 derajat. Artinya apa kalau dia 90 derajat? Artinya kalau udah 90 derajat, dia udah sejajar dengan garis normal. Sehingga akan dipantulkan kembali ke sini. Akan dipantulkan kembali ke sana. Jadi sudut pantulnya itu 0 derajat ya. Kok nggak muncul ya? Saya nggak gambaran. Oh, ternyata salah pena. Oh, gitu ternyata. Nah, kalau gambarnya kayak gini, yang bagus ini, cermin N-nya yang di atas. Jadi sudut datangnya, sinar datang ke sini 60 derajat, ke sini 60 derajat juga dipantulkan. Nah, karena di sini 30 derajat nih, maksudnya di sini nih. Tahu dari mana 30 derajat, Pak? Ya karena garis normal dengan ini kan pasti tegak lurus dia. Jadi pasti 30 derajat di sini. Kalau di sini 30 derajat, berarti di sini pasti 90 derajat. Jadi si sinar pantulnya itu 90 derajat. Artinya dia sudah sejajar dengan garis normal. Kalau sejajar dengan garis normal, nanti dipantulin ke atas lagi. Jadi sudut pantulnya adalah 0 derajat. Gitu. Begitu ya. Ini gambar saya yang jeleknya gini, gambar yang bagusnya gitu. Dua-duanya hasilnya tetap sama. Terserah mau pakai cara yang mana. Yang jelas caranya ini harus digambarkan. Caranya harus digambarkan. Nggak bisa kalau kita nggak gambarin. Begitu. Masih ada yang tadi? Ada yang nomor 24. Oh, nomor 24. Nomor 24 masih bingung. Oke. Sekarang kita lihat nomor 24. Yang ini nomor 23 gimana? Paham? Paham. Oke. Sekarang saya gambarkan nih. Cring-cring. Nah, ini kan nomor 24, yang ini benar kan? Takut salah kayak tadi. Salah ngopi. Iya. Berapakah fokus lensa tersebut? Jadi gini, ini kan lensa cembung. Lensa cembung itu sinar datang sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu yang mana, Pak? Sumbu utama itu yang garis tengah dari lensa. Ini garis tengah nih lensa ya. Yang ini berarti ini namanya sumbu utama. Begitu. Ini namanya sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sinar nih. Set, yang ada panah gitu. Yang mana yang sejajar sumbu utama? Kalau saya kasih nomor di sini 1, di sini 2, yang sejajar sumbu utama itu yang nomor 1 ya. Kan dia sejajar. Kalau nomor 2 mah nggak sejajar sama sumbu utama. Jadi dia sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Berarti dari sini dibiaskan dibelokkan, berarti dibelokkan melalui titik fokus. Nah, melalui titik fokus, berarti titik fokusnya ini. Berarti ini tuh titik fokusnya. Dari sana kita dapatkan bahwa panjang fokusnya adalah dari lensa ke sini. Berapa nih? Berapa, ayo? Dari sini ke sini. Di gambarnya ada kan? Ini kan? Nah, itulah panjang fokusnya. Jadi fokusnya adalah 10 cm. Begitu kurang lebih. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Nanti titik fokusnya di sini. Nah, ketemulah itu. Gitu ya. Jadi kita lihat dari gambar. Oke. Ada lagi yang tadi? Pak, kalau Ya. yang 8 cm itu titik apa? Oh, 8 cm ini titik apa? Bukan apa-apa. Nggak dipakai. 8 cm ini buat apa? Nggak dipakai. Yang dipakai itu, kalau dalam cermin ya, jarak benda ke cermin, lensa. Jarak benda ke lensa di sini. Dari sini ke sini berarti berapa? 24 cm kan? Nah, terus jarak bayangan ke lensa. Jarak bayangan ke lensa ini bayangannya. Berarti dari sini ke sini.
Nah, ini jarak bayangan ke lensa. Terus titik fokus ini. Berarti jarak bayangan ke lensa tuh ini 18 cm. Tahu dari mana 18 cm? 10 tambah 8 kan? Jadi 8 cm ini dipakainya buat ngitung jarak bayangan aja gitu. Jadi kalau ditanya berapa jarak bayangannya? 18 cm kan? Dari sini ke sini. Iya. Nah, gitu. Jadi 8 cm dipakai buat apa? Dipakai buat ngitung jarak bayangan. Kalau fokusnya ya itu 10 cm di sini. Oke. Gimana? Ada lagi? Saya sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, nomor 25 bisa nggak ini? Yang benar yang mana nomor 25 yang tadi? Nih, karena satu lagi jadi saya tunjukin aja ya. Saya tunjukin nih. Nah, ini. Nomor 25, spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik itu ya kita harus hafal. Gimana cara menghafalnya? Ada banyak cara. Dulu ketika saya sekolah, saya ngapalinnya gini. Seperti biasa, selalu pakai singkatan ya. Jangan ke bawah deh. Ke pinggir aja. Gini, ke pinggir aja. Nah, gini. Ini spektrum elektromagnetik. Cara menghafalnya gini, Gruthi rada teler. Maksudnya apa gitu? Maksudnya gini. Jadi ini teh urutan gelombang elektromagnetik dari yang energinya paling tinggi, ini energinya paling tinggi di sebelah kiri teh, sampai energinya paling rendah. Kalau panjang gelombang kebalik, di sini panjang gelombangnya paling kecil, di kanan ini panjang gelombangnya paling besar. G itu apa? G itu singkatan dari gamma ya. Jadi G itu sinar gamma. R itu apa? R itu sinar Ronsen. Ronsen atau sinar X ya. Sinar Ronsen itu sinar X. Nah, U itu apa? U itu ultraviolet. UV, ultraviolet. T-nya apa? T itu cahaya tampak. Yang gimana cahaya tampak teh? Cahaya yang kelihatan sama mata kita. Yang Meiji Kuhibiniu tuh. Merah jingga pelangi lah pelangi. Meiji Kuhibiniu. Tahu ya itu? Merah, jingga, kuning, hijau, yang kayak gitulah. I-nya apa? I di sini infrared. Infrared atau inframerah. Radar apa di sini? Tinggal tambah R. Radar. Teler, televisi dan radio ini ya. TV dan radio. Tapi biasanya ini dipaket jadi gelombang radio aja. Gelombang radio aja kayak gitu. Nah, inilah yang urutannya dari energinya paling tinggi sampai energinya paling rendah. Sekarang pernyataannya gimana? Di sini coba kita lihat. Gelombang ultraviolet, nah ini sebentar. Saya pindahin dulu ya, ini ke bawah. Biar mau saya tambahin lagi tulisan gitu maksudnya. Nah, ini saya pindahin ke bawah. Nah, dari sini, dari kiri ke kanan, ini energinya turun. Energi dan frekuensi turun. Maksudnya gimana? Jadi paling tinggi energinya di sini. Tapi kalau panjang gelombang, dari sini ke sini, dari kanan ke kiri, lambdanya turun. Ya, jadi panjang gelombangnya paling kecil di sini. Begitu.
Sekarang kita lihat pernyataan yang A. Gelombang ultraviolet memiliki panjang gelombang lebih besar dibandingkan inframerah. Benar atau salah? Lihat di sini. UV panjang gelombangnya lebih besar daripada inframerah. Salah ya? Kalau energinya benar. Kalau energinya benar, ultraviolet ini lebih besar dari inframerah. Tapi panjang gelombangnya, yang inframerah ini lebih kecil daripada, yang inframerah, yang UV ini lebih kecil daripada inframerah. Jadi pernyataan yang A ini salah. Kalau yang C, cahaya biru memiliki frekuensi lebih besar dari sinar X. Biru itu yang mana? Biru itu cahaya tampak di sini. Frekuensinya apakah lebih besar daripada sinar X? Sinar X ini ronsen. Enggak, salah. Karena dia lebih kanan di sini. Kalau lebih kanan, frekuensinya udah turun. Harusnya sinar X lebih besar dari cahaya biru. Berarti yang ini salah juga. Kalau yang C, gelombang radio memiliki frekuensi lebih besar dari sinar gamma. Orang gelombang radio paling ujung ya, berarti frekuensinya paling kecil. Tapi kalau panjang gelombangnya, betul, paling besar. Berarti yang C ini salah juga. Kalau yang D, sinar gamma memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari inframerah. Benar atau salah kita lihat. Gamma frekuensinya lebih tinggi dari inframerah. Betul dong, kan gamma di sebelah sini. Sebelah kiri. Inframerah di sebelah sini. Berarti yang ini pernyataan betul. Sehingga nomor 25 jawabannya D. Begitu ya. Cara menjawabnya, ya hafalin aja spektrum ini. Gruti, rada, teler gitu. Gimana ngapalinnya? G-nya itu sinar gamma, R-nya itu sinar ronsen atau sinar X, U-nya itu ultraviolet atau UV, T itu tampak. Tampak itu gimana? Ya cahaya yang kelihatan sama mata. Ada Meiji Kuhibinio lah. Terus I, inframerah ya, infrared, rada, tinggal ditambahin R jadi radar, teler ini televisi dan radio. Tapi mereka sepaket sebetulnya gelombang radio. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Paham yang ini? Kalau enggak, boleh ditanyakan lagi. Kalau paham, ya syukurlah. Paham, Pak. Oke, sebentar. Saya minimize dulu. Saya mau, apa namanya? Mau buka ini, soal yang baru. Kok nggak bisa dibuka ya? Sebentar. Mana soal yang baru, Teh? Soal yang sekarang, yang fisika modern dan IPBA. Sudah saya share ya. Sudah saya share. Nah, saya geser. Kita lihat nomor 1. Soal nomor 1-nya gimana yang sekarang? Ini ya 1 menit juga cukup ini mah. Nggak 1 menit juga harusnya udah bisa ya. Yang nomor 1 ini apa nih jawabannya nih? Oh, belum saya tampilin ya. Belum saya tampilin. Oke, saya tampilin sekarang. Cring. Nah, ini dia. Bagian inti atom yang bermuatan positif teh apa? Ayo. Apa nih bagian inti atom yang bermuatan positif? Osbert tahu? Yang apa? Proton. Oke. Oke, jawabannya betul ya, A. Kenapa A? Karena di inti atom itu, di inti itu cuma ada proton yang muatannya positif sama neutron. Ini proton, ini neutron. Tidak ada yang lain. Ini inti atom kayak gitu. Tidak ada yang lain. Jadi di inti atom itu cuma ada proton sama neutron. Kalau elektron adanya di mana? Bukan bagian inti atom. Elektron itu
di sini mengelilingi atom ya. Jadi mengelilingi inti atom, sorry. Mengelilingi, kalau ini elektron, dia di luar inti. Jadi di dalam inti atom itu tidak ada elektron. Muon juga bukan bagian dari inti atom. Yang di inti atom itu cuma ada proton sama neutron. Itu aja. Jadi jawabannya adalah proton. Karena neutron tidak bermuatan. Sip. Bisa ya yang ini. Pak, atom Ya. itu bom. Hah? Atom itu bom, bukan? Bukan. Atom itu bagian terkecil ya dari apa namanya, dari benda. Benda itu kan bisa dibuat kecil-kecil lagi kayak gitu ya. Nah, paling kecil itu atom, itu udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, bom atom pernah ada istilah kan? Bom atom kayak gimana dulu, pernah ada istilah di Jepang juga pernah dibom tuh sama bom atom. Gimana? Itu adalah bom biasa, bukan apa namanya? Bukan atom gitu, bom biasa. Cuman sumber energi ledakannya itu dari reaksi yang ada di atom. Itu nanti kalau belajar fisika nuklir ya, belajar yang kayak gitu. Reaksi-reaksi. Ya, tidak sepenuhnya dibuat untuk pembangkit listrik. Ya, ini maksudnya terdiri ya, salah ketik sayanya. Terdiri, D-nya 2, harusnya 1 gitu. Oke, ini nih soal nomor 2 gimana? Saya John yang Dalton. apa? Yang A, partikel terkecil yang tak dapat dibagi lagi. Ya. Oke, kenapa pilih yang A, Osbar? Karena tadi nomor 1 Bapak bilang atom itu bagian terkecil dari sebuah benda dan tidak dapat dibagi lagi. Oh iya, sih betul. Itu yang saya omongkan tadi adalah teorinya Dalton ya. Adalah teorinya Dalton. Apakah teori si Dalton ini benar? Salah sebetulnya, tapi dia itu ilmuwan pertama yang memikirkan tentang atom. Kedepannya diselidiki lagi sampai sekarang terus diselidiki. Teori si Dalton itu memang salah, tapi pemikirannya menjadi gerbang untuk teori-teori selanjutnya. Dan menurut si Dalton, atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Betul. Jadi dulu si Dalton itu apa namanya, patah-patahin kapur ya, kayak gitu ilustrasinya. Jadi kapur bisa dipatahin nih, yang satu kapur jadi 2, 2 itu patahin lagi jadi 4 terus sampai kecil gitu. Sampai suatu ketika nggak bisa dibagi lagi. Nah, itulah atom katanya. Ilustrasinya gitu. Ilustrasinya gitu dulu teh. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3. Sip. Arifin sama Arum mungkin ada pertanyaan? Boleh, kalau ada pertanyaan nggak usah malu-malu ya. Mumpung kita small group. Maksudnya small group gimana? Ya cuman sedikitan gitu. Nah ini, nomor 3 itu yang mana? Saya yang D, Pak. Adanya neutron di inti atom. Adanya neutron di inti atom. Kenapa pilih D, Osbert? Soalnya tadi di inti atom ada neutron. Oh, di inti atom ada neutron. Terus Ya. akibat ada neutron itu jadi si proton nggak tolak menolak gitu. Iya. Oke. Yang lain punya pilihan yang lain? Oke. Kalau bingung, saya jelasin di sini ya. Kemarin di listrik ya. Kemarin atau tadi ya di listrik magnet tuh. Listrik. Tadi ya di listrik. Tadi ya. Tadi kita telah belajar kalau muatan yang sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu tolak menolak.
Nah, sekarang kalau kita lihat tadi di inti atom itu ada proton yang muatannya positif. Misal protonnya ada banyak lah. Taruhlah 2 lah, jangan banyak-banyak. Dan ada neutron juga. Neutron itu netral, tidak bermuatan inti atom. Gini, kurang lebih ya ilustrasinya. Dan di sini ada elektron misal yang mengelilingi inti atom. Mengelilingi inti atom. Dulu dimodelkan kayak gini. Ya. Nah, karena kita nggak butuh elektron, nggak apa-apa. Di sini gambarkan juga elektronnya, nggak apa-apa. Kita tinjau intinya saja. Tinjau inti atom. Yang Pak, kan proton dan sama neutron apa namanya? Proton sama proton tolak menolak. Bahkan kuatannya positif. Muatannya positif. Iya, betul. Muatannya positif. Tapi kok mereka tetap bersatu di inti? Kenapa? Berarti ada penyebabnya. Oke, paham yang ini? Paham, Pak. Nah, yang ini. Sekarang soal selanjutnya nomor 4 nih. Mana nih? Oke, gini. Nah, nomor 4. Itu yang mana tuh? 1 menit ya, boleh ya. Dapat? Saya belum, Pak. Belum. Gimana? Arifin sama Arum? Belum, Pak. Oke. Ini ya. Kalau bingung, kita cerita dulu. Kita cerita. Ya, bukan cerita sebenarnya, ini materinya gitu ya. Nah, ya kalau dikasih judul mungkin teori atom gitu ya. Jadi teori atom tuh
Teori yang sesuai namanya, teori yang bercerita tentang atom gitu. Awalnya orang-orang tuh mikir kalau ada benda ya udah itu artinya tidak terbagi lagi. Nah, dari sana, maka si Dalton menggambarkan kurang lebih, kata si Dalton, atom itu bulat. Jadi dari setiap benda ada atom kayak gini, bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Bentuknya gimana? Bulat, kata si Dalton. Ya namanya juga teori, ya udah bebaskan berteori. Begini, oke, orang-orang percaya lama sama teori dia percaya. Dia itu dianggap benar gitu. Suatu ketika muncullah orang oke, kita uji coba. Jadi si Thomson ini bukan yang neon ya, yang lampu bohlam biasa gitu, yang nyalanya kuning gitu. Tahu kan di dalamnya itu ada yang kriwil-kriwil gitu. Nah, itu namanya filamen ya. Jadi si Thomson itu memanaskan filamen itu sampai suatu ketika ada sesuatu sinar yang mancar keluar dari filamen itu, twing gitu. Sinar itu bergerak dan bisa dipengaruhi oleh medan magnet gitu. Artinya sinar itu bermuatan. Kemudian si Thomson mikir, oh berarti dari benda ini ada nih yang keluar. Kalau dari benda ini ada yang keluar, mungkin di atom itu bukan hanya bulat doang. Jadi ada bagian lain di atom itu, kata si Thomson gitu. Apa bagian lain itu? Ternyata si Thomson di sini menemukan bahwa itu tuh elektron. Sinar katoda yang ditemukan oleh si Thomson itu elektron. Jadi kata si Thomson, atom itu ke si Dalton ya, hey Dalton, atom itu gak bulat gitu doang, tapi di dalam atom ada bagian-bagian lain, kita sebut elektron. Nah, jadi dia mengusulkan teori atom yang baru, teori atom Thomson. Disebut sebagai teori Roti-Kismis ya, model Roti-Kismis. Kenapa disebut model Roti-Kismis? Karena bentuknya kayak gini. Kata si Thomson, atom itu bulat, dan di seluruh atom itu banyak elektron tersebar merata. Taruh seres kecil-kecil. Kismis lah yang itu. Kalau banyak kan gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Oh, nah si yang itu yang ditaruh itulah si Tom. Jadi di dalam itu nggak cuma bulat, tapi ada tersebar merata. Begitu kurang lebih ya. Kemudian ada orang yang lain nih mikir, apa benar katanya apa namanya atom itu kayak gini, jadi bulat terus tersebar elektron kayak gitu. Rutherford ya, si Ernest Rutherford ini. Ernest, E-nya itu Ernest, R-nya itu Rutherford. Nah, gini ya. Dia itu mikir gini. Jadi ada lempengan emas tipis, ini lempengan emas, ditembak di sini sama partikel alfa, ditembak. Set. Gini dong, ditembak. Lempengan emas ini tipis ya. Nah, kalau benar atom kayak gini, berarti di lempengan emas ini banyak atom yang kayak gini kan? Harusnya si partikel alfa yang ditembakkan ke sini numbuk atom terus balik lagi dong. Harusnya ke sini balik lagi kan? Jadi kalau ini lempengan emas, kita tembakan nih, main tembak-tembakan, dor kayak gitu ya. Dor ditembak-tembak. Tapi yang nyampe ke sana tuh, yang nyampe ke sini, harusnya dipantulkan lagi kan? Karena di sini banyak atom-atom di lempengan emas. Kenyataannya hasil percobaan si Rutherford itu nggak kayak gitu.
kenyataannya gimana? Ada atom di sini yang kalau di sini di layar gitu ya, ditaruh layar, ada atom yang lurus aja di sini tembus sampai sini. Ada atom yang belok sampai ke sini. Ada yang belok ke sini. Dan ada kok gitu? Oh, aneh kata si Rutherford. Berarti kalau kayak gitu mah atom bukan kayak roti dong. Atom. Kenapa ada yang kosong? Karena ini tetap lurus ke sana. Kalau tetap lurus artinya dia tidak mengenai apa-apa. Nggak kena gitu ya, kata si atom kayak gitu. Dia pengen nembak atom sih tujuannya, nggak kena. Akhirnya si Rutherford bikin teori model atom yang baru. Model atomnya gini. Jadi atom itu di sini katanya ada inti atom, kemudian elektron itu mengelilingi inti atom. Mengelilingi inti atom kan gini ya. Nah, dimodelkan kayak gini biasanya. Gambarnya tuh yang kayak gini. Pernah lihat gambar yang kayak gitu? Gambar saya jelek. Yang kayak gini nih. Suka banyak di film-film kayak gitu kan? Nah, ini teh model atom. Jadi, apa ini maksudnya? Di sini tuh lintasan elektron. Nah, di tengah itu inti atom. Inti atom. Jadi, elektron itu bukan kayak roti kismis, tapi elektron itu mengelilingi kayak gini. Berarti partikel alfa yang diteruskan, dia melewati daerah yang kosong, kayak gitu kan? Begitu kurang lebih ya, teori atomnya. Oke, sekarang kita lihat soalnya di sini. Menguji model atom Thomson dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng emas yang tipis. Hasilnya, partikel alfa tersebut ada yang dipantulkan, dan ada pula yang diteruskan. Oke, hal ini menunjukkan bahwa atom memiliki elektron. Salah ya. Kenapa salah? Karena atom memiliki elektron bukan dibuktikan oleh si Rutherford. Ini membuktikan apa di sini? Partikel alfanya diteruskan. Tadi saya bilang bahwa partikel alfanya berarti nggak kena sama si atom. Kalau nggak kena, dia melewati daerah yang kosong gitu. Nggak kena si alfanya lurus aja gitu. Jadi yang A salah karena ini ditemukan oleh si Thomson juga. Yang B, atom berbentuk seperti roti kismis, ini salah. Roti kismis adalah teori Thomson, bukan teori Rutherford. Kalau yang C, atom berbentuk bola dan tak terbagi lagi, ini juga salah. Kenapa salah? Karena ini adalah teorinya si Dalton, bukan teori si Rutherford. Kalau yang D, atom memiliki celah. Nah, ini kan ada celah, sehingga si partikel alfanya bisa lolos ke sana. Jawaban nomor 4 ini adalah D, ya. Begitu kurang lebih dongengnya ya. Begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Habis mendongeng barusan. Oke. Udah yang ini udah? Mengerti, Pak. Oke, sip. Kalau udah, ini ada soal tentang tsunami Aceh ya, tahun 2004. 2004 dulu saya masih SD. Mungkin kalian belum lahir ya. Saya masih SD dulu tahun 2004 tuh kelas 5 dulu teh. Kelas 6 SD saya. 2004. Kalian mungkin belum lahir ya. Jadi ini tentang tsunami tahun 2004. Nah, tsunami 2004 ini karena apa? Karena apa nih? Saya yang B, Pak. Bergeser dan bertabrakannya dua lempeng bumi. Ya, betul ya. Jawabannya emang itu, bergeser dan bertabrakannya dua lempeng bumi. Jadi, tsunami Aceh itu karena ada lempeng yang bergerak dulu lempeng bumi kan nggak diam ya, dia tuh bergerak, kemudian dia akan bertumbuk, bukan akan, waktu itu terjadi tumbukan dan terjadilah gempa, sehingga tsunami ya. Jadi ada perpindahan massa air laut dari tengah ke pinggir ke pantai karena
tergeser akibat si lempeng itu tergeser ya, bergeser. Truk patah itu tumbukan hancur. Begitu kurang lebih ya. Ya, ini teorinya seperti itu. Ya, betul ya, ini soal tentang sejarah sih. Oke, inilah soal tentang IPBA itu. Soal yang IPBA munculnya sedikit sekali muncul di Olimpiade, tapi mudah gitu. Padahal kita pengennya banyak ya, yang mudah itu harusnya banyak. Kenapa si panitia yang munculin sedikit, saya nggak tahu, kan bukan saya panitianya. Nah, kalau yang nomor 6 ini gimana nih? Berdasarkan apa? Perhitungan kalender Hijriah itu didasarkan pada apa? Di kalender kan suka ada tanggal Hijriah kayak gitu ya. Nah, itu didasarkan pada apa? Gimana nih? Pilih yang C. Pilih yang C. Periode revolusi bulan. Oke, kenapa? Karena perhitungan kalender Hijriyah memang didasarkan pada periode revolusi bulan. Oke. Berapa lama tuh periode revolusi bulan? Oke. Kalau bingung gini ya. Jadi ini tuh ada kalau kita bikin sederhana ya. Ini ada matahari gede gitu ya. Terus di sini ada bumi yang agak kecil, di sini ada bulan lebih kecil lagi. Jadi si bumi ini matahari, bumi, bulan, BL aja BL. Bulan gitu biar beda ya. Jadi si bulan ini bergerak mengelilingi bumi ya, karena dia satelit bumi, mengelilingi bumi gini. Dan si bumi ini mengelilingi matahari. Kok nggak bisa ganti pen sih? Nah, bisa. Si bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Ya, orbitnya kurang lebih kayak gitu ya. Gambar saya jelek ya, aslinya nggak gini banget. Aslinya bagus ya gambarnya. Gambar saya aja yang jelek. Nah, bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi. Tapi kalau berputar pada sumbunya, di sini bumi berputar pada sumbunya, muter mengelilingi bumi, yaitu periode revolusi bulan. Periodenya berapa? 1 bulan. Sekitar 3 hari ya, sekitar 30 hari. Jadi 1 bulannya itu 29, kalau kalender Hijriah kan 1 bulannya 29 atau 30 hari. Tidak ada yang 31 ya, 29, 30, 29, 30 kayak gitu. Ini soal selanjutnya. Kayaknya ini beres cepat ya, soal yang ini. Jangan ngeheng. Kok nggak bisa diklik? Enggak, ini laptopnya ngeheng gini. Kok nggak bisa diklik? Harusnya bisa.
Oh, bisa. Aneh kalau nggak bisa diklik ya. Orang sebelumnya juga bisa, tapi kok ini nggak bisa gitu. Saya kopikan pilihan yang lainnya, itu baru pilihan A, karena ini beda lembar. Beda halaman maksudnya, bukan beda lembar ya. Nah, ini dia. BCD-nya. Oke, ini soalnya nih. Pasang karena gravitasi bulan lebih besar daripada pasang gravitasi matahari. Sebab, tahu pasang surut itu biasanya di daerah pinggir pantai ya. Jadi di pinggir pantai itu pada musim-musim tertentu, pada bulan-bulan tertentu, biasanya air naik, kadang surut gitu. Si air. Nah, itu pasang surut. Kalau pasang berarti naik, kalau surut ya surut gitu. Turun. Nah, itu penyebabnya ternyata karena gravitasi bulan. Pertanyaannya kenapa disebabkan oleh gravitasi bulan pasangnya lebih besar dibandingkan oleh pasang gravitasi matahari? Kenapa ya? So, kira-kira kenapa? Oke, ada yang udah nemu? Yang B, Pak. Aku yang B. Yang D. Osbert, kenapa pilih D? Bebek. Bebek, Oh, Pak. bebek. Kenapa pilih bebek? Karena itu di soalnya Iya, kenapa pilih ini? bulan lebih besar dari pasang gravitasi matahari. Pasangnya ya yang lebih besar. Oke, jadi berarti karena gravitasi bulan itu lebih besar daripada gravitasi matahari gitu ya? Iya. Gitu. Iya. Oke. Ada ide Pilih yang lain? yang D. Pilih yang D. D, kenapa D? Karena gaya gravitasinya lebih kuat. Karena bulan lebih dekat. Dan gaya gravitasinya... Bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan dengan matahari gitu. Oke. Oke, kita lihat ya pembahasannya kayak gimana. Gini ceritanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Belum bapak-bapak ya, lupa. Oke. Gini, bentar. Ini seperti biasanya Heng ini. Nah, jangan gitu. Nah, ini. Ceritanya kalau saya punya apa ya? Gambar di sini kita gambarkan. Matahari kan gede banget ya. Ini matahari ceritanya. M, saya kasih lambang M. Matahari di sini bumi. Dan di sini bulan. Ceritanya ya, ceritanya atau bulan di sini. Nah, bulan lebih kecil kan daripada bumi? Begitu. Kurang lebih. Dan ini meskipun matahari lebih jauh ke bumi dan bulan lebih dekat ke bumi, kalau kita hitung secara matematis, dihitung nih. Saya pernah ngitung dulu ya. Wah, ya kalian mah jangan dulu ngitung yang gini ya. Kalau kita hitung gaya gravitasi dari matahari ke bumi dengan bumi bulan itu lebih besar gaya gravitasi bumi daripada gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi dari matahari ke bumi itu lebih besar daripada gaya gravitasi dari bulan ke bumi. Jadi kalau kita gambarkan tarikan ya, si matahari
narik bumi itu lebih kenceng daripada si bulan narik bumi. Nah, misal tarikan dari matahari mah segini, tarikan dari bumi mah segitu, pendek. Tapi kok dampaknya lebih besar gravitasi bulan iya betul. Tapi kok dampaknya pasang surut itu lebih besar yang bulan daripada yang matahari? Kenapa ya? Gitu. Jadi kalau matahari lebih besar atau gimana? Oke, kita lihat ya. Gini ceritanya. Sebelum cerita yang abstrak ini, saya ingin ngajak kalian main-main. Kalau saya punya balon nih, ini balon bulat. Kumahanya? Pengen gambar bagus bulat gimana ya? Gini aja deh. Salah. Anggap ini bulat lah. Meskipun enggak ya sebenarnya. Anggap bulat, ini balon. Sekarang, balon ini saya cubit. Cubit daerah sininya nih. Cubit. Saya cubit. Segini. Terus saya tarik. Saya tarik ya. Ke kiri dan ke kanan. Nanti balonnya menyon dong. Kok gitu gambarnya? Kok hanya nggak gambar itu bisa bagusnya? Aduh, mohon maaf ini gambar saya jelek. Jadi kurang lebih si balonnya itu menyon nanti gini ya. Tapi bagian atasnya tetap gitu. Bagian atasnya tetap segini aja sih. Intinya kebayang lah kalau balon, saya pengen ngegambar, tapi saya nggak bisa ngegambar ya. Mohon maaf. Jadi saya ngajak kalian membayangkan gitu. Berimajinasi. Mari kita berimajinasi. Jadi si balonnya itu kalau saya tarik, penyon dong. Iya nggak? Kebayang ya? Jadi ditarik kanan dan kirinya, twing, penyon. Sekarang kalau ada balon yang sejenis, balon kedua, ditariknya itu nggak pinggir-pinggirnya doang, semuanya. Semuanya segini ditarik. Semua bagian balon ini ditarik nih. Balonnya jadi makin gede, tapi nggak penyon. Iya nggak? Jadi mengembang balonnya gitu. Ditarik setiap titiknya sama kita, dicubit-cubit sama banyak orang gitu, sama banyak orang, dicubit, ditarik. Nah, balonnya jadi makin gede karena memuai, kita tarik gitu ya. Tapi dia nggak penyon. Kebayang? Bayang ya? Semoga. Kalau nggak kebayang, bilang aja gitu. Nah, apa hubungannya balon dengan gravitasi bumi ini? Lihat di sini. Bulan itu lebih kecil daripada bumi. Bulan itu lebih kecil daripada bumi. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini bumi, ini bulan. Bulan itu lebih kecil daripada bumi. Jadi ketika bulan narik bumi, nariknya itu tidak keseluruhan. Nariknya itu cuma bagian pinggir-pinggirnya doang. Pinggir-pinggir gini gitu. Akibatnya apa? Buminya jadi penyon. Karena yang mudah untuk penyok itu bagian air ya. Air kan mudah ditarik-tarik. Jadi yang ketarik sama gravitasi bulan itu si bagian airnya. Ketika airnya penyok gitu, penyok, nah itulah terjadi pasang. Jadi airnya terkumpul pada suatu titik di permukaan bumi, ngumpul di sana air laut banyak. Kalau air laut banyak di sana, berarti nanti air lautnya naik dong. Nah, itulah pasang. Dan ketika bulan pindah nanti dia jadi surut kayak gitu. Kalau matahari gimana? Matahari itu gede banget dibandingkan bumi, gede banget. Akibatnya kalau narik bumi, dia nariknya nggak pinggir-pinggirnya doang, tapi seluruh bumi dia tarik. Seluruh bumi dia tarik, akibatnya tidak penyok gitu ya. Kalau tidak penyok berarti si air di bumi itu tetap gitu. Sehingga penyebab gravitasi, bukan gravitasi ya, penyebab pasang surut laut oleh gravitasi bulan lebih besar daripada matahari, itu terjadi karena matahari lebih besar daripada bulan. Akibatnya si matahari narik si bumi itu secara keseluruhan, nggak parsial, nggak sebagian doang gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan A. Kalau yang B, kenapa gravitasi bulan lebih besar dari gravitasi matahari? Ini salah. Karena seperti saya bilang tadi, kalau kita hitung gravitasi dari matahari itu jauh lebih besar daripada gravitasi bulan. Kalau yang C, gravitasi bulan lebih besar dari gravitasi bumi. Gravitasi bumi kemana ya? Ini salah juga. Kalau yang D, bulan lebih dekat
ke bumi dibandingkan dengan matahari. Ya betul lebih dekat, tapi kan yang mempengaruhinya itu bukan dekat atau jauhnya, tapi gaya gravitasinya ya. Gaya gravitasinya, gravitasi bulan itu hanya narik sebagian, parsial bagian bumi doang. Ibarat kita nyubit balon, tapi nyubitnya bagian pinggir-pinggir atau atas-atasnya doang gitu. Nah, kurang lebih begitu dongeng yang kedua ya. Dongeng ya, dongeng. Oke. Boleh tuh apa namanya? Dipahami dulu boleh. Nah, kita tanya selanjutnya ya. Susah diklik. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini ya gini ya. Soalnya seperti ini, istilah ini pilih yang mana, silakan 1 menit aja ya, jangan lama-lama, 1 menit, boleh. Saya izin ngambil minum dulu ya. Kebanyakan ngedongeng ini jadi pengen minum. Halo, saya kembali. Gimana? Udah dapat jawaban? Udah dapat kah? Pak, maaf, tadi saya keluar sendiri lagi, Pak. Oh iya, nggak Error. apa-apa. Faktor koneksi ya, nggak apa-apa. Saya juga Iya. suka gitu kadang. Nah, yang ini gimana yang ini? Apa jawabannya yang ini? Titik terdekat bumi dengan matahari disebut titik apa? Pernah dengar? Oke, kalau bingung, ada istilah Perihelion, Pak. B. perihelion. B, oke. Sip. Jawabannya betul B. Kalau aphelion apa? Aphelion. Belum pernah dengar, Pak. Belum terdengar. Kalau kalau ya betul sekali ya. Betul sip. Kalau aphelion itu titik terjauh antara bumi dengan matahari. Kalau perihelion itu titik terdekatnya ya, titik terdekat antara bumi dengan matahari. Kenapa ada titik terjauh, ada titik terdekat? Karena bumi mengelilingi matahari, orbitnya itu berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna ya, tapi bentuknya elips. Jadi ada kalanya dia dekat dengan matahari dan ada kalanya dia jauh dengan matahari kayak gitu. Oke, sip. Jawabannya sudah betul. Itu perihelion.
Pak, maaf Nah, kalau tadi nomor 6 sama 7 jawabannya apa, Pak? Saya lupa nyatet. Mau dicatat dulu. yang nomor 6 6 sama itu 7. 6 itu periode revolusi bulan C, nomor 6 itu C ya. Nomor 7 pasang surut karena gravitasi itu yang A. Matahari lebih besar dari bulan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Kita lihat di sini. Ini 9 yang mau saya gedein. Nah, gini. Planet yang memiliki satelit alami dengan periode rotasi sama dengan periode revolusinya adalah planet apa? Bumi. Bumi. Ya, kenapa bumi? Karena rotasi bumi revolusi bumi dipengaruhi oleh rotasi buminya berotasi, maka berevolusi. Oh, oke. Ada yang lain yang punya jawaban atau ide? Ide yang lain? A. Yang A, Bumi ya. Kenapa? Dengan rotasi bulan itu sama. Oke, sip. Nah, sip, betul, bumi ya. Karena bumi itu memiliki satelit alami, nih satelit alami yaitu bulan, satelit alami bumi itu ya. Satelit alami bumi itu adalah bulan. Dan periode rotasi bulan dengan periode revolusinya itu sama-sama 1 bulan. Itulah sebabnya kita melihat setiap hari, setiap saat bagian bulan yang tampak ke bumi kayak itu-itu aja gitu, gak berubah. Itu karena periode rotasinya dengan periode revolusinya itu sama. Kalau planet lain gimana? Planet lain juga punya satelitnya, tapi satelitnya nggak kayak bulan gitu. Oke. Kita nomor 11 nih, nomor 11 sekarang. 11? Nomor 10-nya kelewat ya? Ya udah deh. 11 dulu, kelewat saya ngopiin nomor 11. Ya udah, tanggung. Nomor 11 dulu deh. Udah saya kopiin tuh. Lupa. 1 menit cukup ya yang itu. Gelombang apa nih? Gelombang inframerah. Gelombang inframerah. Oke. Yang lain? Ada ide? Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini teleskop canggih ada yang tidak menggunakan gelombang cahaya, tapi dalam tanda petik ya, bukan berarti tidak menggunakan gelombang cahaya, maksudnya tidak menggunakan cahaya tampak, maksudnya gitu. Soalnya di sini dalam tanda petik juga, artinya ini bukan makna sebenarnya gitu. Untuk melihat benda di luar angkasa, gelombang manakah yang digunakan pada teleskop canggih tersebut? Nah, kita bahas satu-satu nih pilihannya ya. Sinar X. Sinar X itu sinar yang bisa menembus benda-benda ya. Dia itu tembok gitu bisa ditembus. Ya kalau kita sekarang pakai senter biasa, kita senter ini ke tembok, nggak akan tembus kan?
nggak akan tembus. Tapi sinar X bisa tembus. Jadi dia bisa kalau ditembakin ke badan kita, ke tubuh kita itu bisa tembus. Sakit nggak? Nggak sakit gitu. Tapi jangan sering-sering juga ya. Kalau sering-sering nanti kita terkena mutasi gitu. Wah, jadi mutan gitu ya. Ya, jadi mutan di sini bukan berarti jadi X-Men kayak di film ya. Tapi di sini gen kita bisa bermutasi gitu. Nah, gimana lebih jelasnya itu nanti besok dipelajari di pelajaran bagian biologinya ya. Nah, kita lihat sinar X ini karena dia bisa menembus benda-benda, itu dimanfaatkan untuk melihat bagian-bagian dalam tubuh kita. Bagian yang namanya radiologi ya di rumah sakit itu. Nah, radiologi itu buat ngeronsen sebetulnya. Ronsen itu sama orang, dialah yang menemukan sinar X. Jadi disebut ronsen juga untuk menghargai jasanya. Jadi sinar X ini gunanya untuk salah satu gunanya untuk melihat organ-organ dalam manusia, digunakan dalam dunia kesehatan seperti itu ya. Jadi dipoto misal paru-parunya kenapa atau patah tulang dipoto gimana patahnya itu sama dokter biar bisa tahu. Nah, sinar gamma ini lebih tinggi energinya dari sinar X, biasanya digunakan di industri logam untuk ngecek cacat logam kayak gimana. Ya kayak sinar X buat moto kayak gitu, tapi ini mau moto logam gitu ya, bukan moto tubuh kita. Ini mau moto logam. Logam ini ada retak atau enggak sih gitu. Biasanya pakai sinar gamma salah satu caranya. Nah, gelombang radio ini salah satu aplikasinya. Ini nih sedang kita pakai nih. Kita ini pakai Zoom, ini pakai sinyal internet, WiFi gitu. Itu pakai gelombang radio, salah satu aplikasinya. Gitu ya. Dan gelombang radio ini tidak hanya dipakai untuk dunia astronomi, itu untuk teleskop canggih. Teleskop canggih itu dia pakai gelombang radio sebetulnya. Jadi jawaban untuk nomor 11 ini adalah C sebetulnya ya, gelombang radio. Prinsipnya kayak USG tuh gini, USG kalau misalkan ibu-ibu tuh ya, ibu-ibu hamil biasanya datang ke rumah sakit atau ke bidan, ke klinik gitu. Pengen lihat kan bayinya kayak gimana sih di dalam perutnya, apakah dia udah muter-muter gitu di dalam perutnya atau udah senyum gimana. Biasanya suka ditempelin kayak alat gitu ke perutnya kan. Kayak itu terus tergambar kan di monitor gitu. Oh iya ibu itu bayinya kelihatan dia laki-laki gitu kan, kelihatan kayak. Nah, prinsipnya teleskop yang canggih itu kayak USG. Bedanya kalau USG itu pakai gelombang bunyi bukan gelombang radio. Kalau teleskop canggih ini pakai gelombang radio. Jadi si gelombang radio ditembakin sama teleskop ke sana untuk melihat bintang. Nanti si bintangnya itu kena sama gelombang radio. Gelombang radionya dipantulkan lagi. Terus sama penerimanya diterima. Nanti orang yang mengamatinya lihatnya di teleskop langsung, lihatnya di monitor gitu, di layar komputernya. Oh iya, bintangnya gitu. Begitu prinsipnya ya. Jadi ditembakin, terus dibalikin lagi nanti. Nah, kalau gelombang inframerah, ini yang gimana? Gelombang inframerah itu salah satunya untuk tubuh manusia, tubuh makhluk hidup itu meradiasikan gelombang inframerah. Salah satunya aplikasinya bisa digunakan untuk mendeteksi suhunya. Makanya kalau kita sekarang jalan-jalan ke mall atau kemana, suka dicek nih jidat kita ya, nit kayak gitu. Nah itu yang diceknya itu gelombang inframerah tuh. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, pas dicek itu salah satu aplikasinya. Aplikasi itu TV tuh pakai remote TV, trek pindah kayak gitu ya, volumenya digedein, dikecilin kayak gitu. Itu tuh remote TV tuh pakai gelombang inframerah. Begitu. Aplikasinya sudah kita bahas ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah gelombang radio. Begitu. Sekarang nomor 10, Pak. Oh iya, sekarang nomor 10 ya. Kelewat tadi, maaf. Nih saya kopikan nomor 10. Kelewat. Nih. Malah lihat dengan
Mata telanjang maksudnya gimana, Pak? Ya, mata telanjang itu nggak pakai teleskop gitu. Kita nggak pakai teleskop. Biasanya kan kalau lihat bintang, lihat planet-planet, kita pakai teleskop ya, biar kelihatan. Oh iya, kelihatan gitu. Nah, ini ada planet yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita lihatnya itu harus pakai teleskop. Planet apa tuh? Planet Venus. Venus? Ya, Oke. Ada yang lain? D. Venus. Ada yang lain? Silahkan, boleh. Arum sama Osbert sudah menetapkan pilihan? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh, belum. Masih bingung ya? Nggak tahu. Oke. Gini, planet-planet kita itu ada berapa sih sekarang? Ya, tata surya maksudnya, bukan kita juga ya, karena bukan milik kita itu teh. Ya, pokoknya ada banyak lah. Saya juga nggak hafal ya. Eh, Tapi di antara planet-planet itu ada planet yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, nggak perlu pakai mikroskop, mikroskop, teleskop salah. Kalau mikroskop mau untuk melihat benda kecil ya, bukan planet-planet. Oke, planet yang bisa dilihat dengan mata telanjang, planet yang bisa tanpa menggunakan mikroskop, di antaranya ada planet Merkurius. Di mana ini Pak lihatnya? Di langit kalau malam ya. Saya bisa nunjukin kalau malam, kalau siang nggak bisa, nggak kelihatan sama kita. Soalnya cahayanya nggak nggak tampak, ya, kalah dengan intensitas cahaya matahari gitu. Ada planet Merkurius, kemudian bentar, saya geserin dulu ini. Nah, selain planet Merkurius, planet apa lagi? Planet Mars, ya. Ini yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mars. Kemudian ada planet Jupiter. Kemudian ada planet satu lagi tuh saya lupa, Saturnus. Oh, Venus juga bisa ya. Merkurius, Mars, Merkurius, Venus. Venus ini bisa dilihat dari bumi tanpa menggunakan teleskop. Bahkan Venus itu terang sekali kalau dilihat dari bumi, arahnya di timur. Saking terangnya, biasanya ini disebut juga sebagai bintang kejora. Bintang kejora. Kalau ada istilah bintang kejora, itu tuh sebetulnya planet Venus ya, sebetulnya gitu. Jadi, planet yang bisa dilihat dari bumi tanpa menggunakan teleskop ini ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, sama Saturnus. Nah, berarti yang tidak bisa, yang mana tuh di pilihan ini? Neptunus. Neptunus ya. Neptunus itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau mau lihat Neptunus harus pakai teleskop ya. Gitu. Bukan Neptunus di SpongeBob juga ya. Neptunus planet ini. Jadi jawabannya B, Pak. Ya, betul. Jawabannya B, Neptunus. Oke. Paham yang ini? Paham, Pak. Oke, sip.
Kita lihat nomor berapa sekarang berarti? Nomor 12. Oh, 12 ya. Nomor 12. Bentar. Gimana ngegeserinnya ini? Ini geserin ke atas. Nah, gini. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk pada struktur penyusun matahari adalah maaf batuk nih. Boleh mikir-mikir dulu. Struktur penyusun matahari itu apa aja? 1 menit cukup ya? Udah? Ingat? Saya yang C, Pak. C. Kenapa pilih C? Karena ionosfer merupakan bagian dari atmosfer. Nah, cerdas. Karena ionosfer itu bagian dari atmosfer ya, atmosfer bumi lebih tepatnya. Jadi jawabannya betul C. Ionosfer ini bagian dari atmosfer bumi gitu ya, atmosfer bumi. Kalau lapisan matahari apa aja? Ya kita bisa gambarkan nih lengkapnya gini ya. Saya copy nih gambarnya. Karena kalau saya gambar sendiri itu suka jelek. Tadi juga gambar-gambar kan jelek ya. Nah, lapisan matahari itu kurang lebih seperti ini. Ngeheng nih. Nggak bisa ditarik. Oh, bisa. Nah, jadi ini di dalam bagian yang dalam ini inti matahari ya di sini. Inti matahari yang paling dalam. Kemudian di sini ada kromosfer. Terus yang kayak gini nih, kayak gini ini corona ya, bukan coronavirus pandemi ya. Beda. Kalau coronavirus pandemi itu apa ya? Tulisannya juga C ya, corona gitu ya, COVID gitu. Dan itu dinamakan corona kalau virus yang sekarang karena bentuknya itu kayak mahkota, crown kan bahasa Inggrisnya, jadi disebut corona gitu. Itu sih salah satu. Ya mungkin nanti kepake di biologinya ya. Jadi ada inti matahari, ada corona, ada kromosfer, ada fotosfer. Fotosfer ini bagian yang menghasilkan cahaya ya di sini. Yang bukan adalah ionosfer. Ionosfer itu adalah bagian dari atmosfer bumi, bukan lapisan penyusun matahari. Tip. Oke. Sekarang nomor 13 berarti ya. Nomor 13. Saya kopikan dulu ini biar kita tampil di papan tulis. Biar tampil di papan tulis. Nah ini.
Ini gimana ya? Oh gini ternyata. Nah, sumber energi utama bagi bumi adalah matahari. Apakah sumber bentukan matahari? Energi matahari itu, ya saya cuma copas ya, ini soalnya bukan saya yang bikin. Maksudnya energi matahari itu sumbernya itu dari mana tuh? Pak, kalau oksidasi itu apa? Oksidasi itu reaksi yang apa ya, di kimia biasanya ya, reaksi oksidasi itu di kimia dia itu gimana ya jelasin sederhananya. Oh kayak ini deh, reaksi kimia yang menyebabkan besi berkarat kayak gitu, itu oksidasi ya. Salah satu contohnya reaksi yang melibatkan oksigen lah kurang lebih. Ya sederhananya gitu. Sebetulnya aslinya mah reaksi karena ada perubahan bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasinya berubah gitu. Saya belum pernah mendengar, Pak. Oke, kita apa namanya? Kita bahas sekarang satu-satu ya. Reaksi fisi. Fisi itu apa di sini? Ini sebenarnya reaksi nuklir ya, reaksi nuklir. Fisi itu pemecahan, pembelahan. Reaksi fisi itu pembelahan. Pembelahan maksudnya gimana? Jadi kalau ada atom inti berat itu atom yang nomor atomnya tinggi gitu ya. Dia dipecah menjadi atom-atom yang lebih kecil. Begitu. Itu energinya besar sekali. Jadi energinya dalam bentuk apa, Pak? Energi panas biasanya. Energi panas, energinya itu besar sekali. Karena energinya besar, biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan salah satunya reaksi nuklir. Maksudnya reaktor nuklir. Salah satunya untuk kepentingan reaktor nuklir. Ini pembelahan inti berat ya. Jadi pembelahan inti berat itu inti atom yang lebih besar, dibelah menjadi atom kecil-kecil. Nanti ada energi yang besar, energi yang besarnya itu bisa dipakai. Kalau dimanfaatkan. Kalau untuk tujuan kejahatan kayak dulu apa namanya pas Perang Dunia, itu bisa dipakai untuk bom atom istilahnya. Bom atom itu dari reaksi fisi ini. Jadi inti berat dihancurkan. Jadi nanti ada energi besar. Kalau energinya besar dan tidak terkendali, itu ada ledakan yang luar biasa nanti. Itulah bom atom tuh kayak gitu ya, kurang lebih. Itu pembelahan inti berat. Kalau reaksi fusi, pernah nonton Dragon Ball? Film Dragon Ball? Nah, ya mungkin kita beda tontonan ya. Waktu saya kecil dulu di Indosiar, waktu saya kecil tontonannya masih Dragon Ball gitu. Sekarang di Indosiar udah nggak ada Dragon Ball tuh. Jadi di film Dragon Ball itu, sekalian cerita film Dragon Ball ya, itu siapa tuh anaknya si Goku tuh yang kecil sama si Trunks kan bersatu gitu, bergabung pas itu. Nah pas bersatunya itu kan dia bilang fusion katanya gitu. Nah fusion itu sebenarnya penggabungan. Fusi artinya fusion gitu ya, penggabungan. Apa yang digabung? Atom-atom yang intinya rendah, nomor atomnya rendah, digabung. Kalau digabung jadi gimana? Jadi tinggi dong nomor atomnya. Nah, kalau sudah bergabung, dihasilkan atom yang nomornya lebih tinggi dan energi. Reaksi ini terjadi di mana? Reaksi ini terjadi di inti matahari. Jadi di inti matahari itu ada hidrogen ditambah hidrogen,
2 hidrogen ya berarti. Ini hidrogen kan nomornya 1 nih. Nomornya nomor 1 hidrogen tuh kalau di ini. Bergabung, jadi dia jadi inti yang lebih berat dong. Iya, jadi 2. Tapi bukan lagi hidrogen, tapi helium. Selain dia hasilkan juga energi. Energinya energi apa? Energi dalam bentuk panas. Makanya matahari sangat panas karena di intinya itu terus-menerus hidrogen terus bergabung gitu. Menjadi helium, 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 dan energi panas. Energi panasnya disampaikan ke kita, ke bumi. Pak, kalau hidrogen terus bergabung jadi helium, nanti hidrogen di matahari habis dong bahan bakarnya. Iya, betul. Suatu saat sumber energi matahari itu bisa habis. Serius, secara sains emang seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalkan hidrogen di matahari habis? Ya matahari padam, kita berakhir, kehidupan berakhir gitu. Ya, ini bukan bercanda ya, emang prediksi dari sains juga gitu. Kalau misalkan hidrogen di matahari habis, ya udah, nanti tidak ada lagi sumber energi matahari. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau gimana? Kalau reaksi oksidasi, ini ya redoks ya, reduksi dan oksidasi. Itu sebenarnya mah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Ya, sederhananya mah reaksi inilah besi yang berkarat, kata saya juga. Jadi besi itu bisa berkarat kalau ada reaksi gitu. Ya kalau besi tidak ada reaksi dengan lingkungannya, ya tetap aja besi gitu ya. Nah kalau reaksi gravitasi gimana? Ini nggak ada ya. Reaksi gravitasi itu nggak ada. Ini cuma ditulis aja di sana. Reaksi gravitasi gimana? Nggak ada itu. Kayaknya untuk pengecoh doang. Oke. Paham? Jadi intinya reaksi yang penting kalian tahu itu ada 2. Fusi sama fisi. Kalau fusi itu penggabungan, inti rendah jadi inti yang lebih berat. Kalau fisi itu pembelahan, inti berat jadi inti ringan. Kebalikannya. Jadi jawabannya yang mana, Pak? Oh, jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya adalah reaksi fusi. Yang B. Kenapa yang B? Karena di matahari terjadi penggabungan inti hidrogen. Hidrogen digabung menjadi helium gitu ya. Nah, Belum, Pak. nah, ganti termasuk ada. Pak. Yang mana? Rumah kaca itu apa, Pak? Oh, rumah kaca Rumah itu kaca itu apa? sesuai namanya ya, sesuai namanya rumah kaca. Jadi rumah yang dari kaca, serius. Awalnya kayak gitu, sesuai namanya. Tapi yang dimaksudkan rumah kaca di sini bukan benar-benar rumah yang dari kaca gitu. Tapi efeknya doang, karena di sini yang kita rasakan di bumi sekarang kaca bentuk di rumah ini gitu. Jadi pas siang-siang ada matahari ini bersinar, kepanasan dong. Kan sinar dari matahari nembus ke rumah ya. Kebayang tuh kayak gitu. Jadi kalau di rumah kita kepanasan semua, apa yang terjadi? Panas di rumahnya. Panas gitu. Kalau malam, itu panasnya itu nggak langsung hilang. Tetap kalau bahasa Sundanya apa ya? Tetap ngaheab gitu. Tetap kerasa panas, haridang gitu ya. Nah, itulah efek rumah kaca. Sekarang yang terjadi pada bumi itu kayak gitu. Jadi si bumi sekarang sedang
Panas-panasnya akibat apa? Akibat ada rumah kaca. Kan saya nggak bikin rumah dari kaca, Pak. Iya, betul. Kita nggak bikin. Tapi gas-gas yang ada di bumi sekarang yang dihasilkan oleh kita, manusia, menyebabkan seolah-olah seluruh bumi itu jadi rumah kaca. Gitu. Gas apa saja tuh yang menyebabkan efek rumah kaca tersebut? Nah, gas apa aja nih? CO2 mungkin, Pak. CO2, karbon dioksida ya. Iya. Oke. Pertanyaannya ini gas yang tidak termasuk, tidak termasuk. Yang D, Pak. D. Yang D, D itu gas apa itu? Iya. Kenapa? Kok berubah jadi masuk? Nah, yang lain ada pilihan? Oke, kita lihat ya. Jawabannya apa? Karbon dioksida, apakah termasuk gas rumah kaca? Ya, betul. Karbon dioksida ini ada ya Iya. kaca itu terendal sehat hidupnya bisa karena salah terus Iya. nah kayak kapur barus tapi senyawa kimia yang kayak kapur barus gitu. Ini C10H16. Ya kalau apa namanya ya? Namanya itu apa ya? Kalau nggak salah ada mantan kalau nggak salah. Tapi kayak kapur barus gitu bentuknya. Jadi yang tidak menyebabkan efek rumah kaca yang tidak termasuk ini adalah pilihan yang D. Yang lainnya itu termasuk ke dalam efek rumah kaca. Yeay, dua lagi nih, dua lagi. Kalau ini beres gimana, Pak? Ya, kita bahas soal yang belum dibahas. Kita bahas soal yang belum dibahas ya. Soalnya waktunya sudah apa namanya? Sudah dikit juga kalau kita mau bahas yang baru, nanti nggak keburu. Kok nggak bisa geser? Geser, nak. Kok ininya kok nggak bisa? Oh, bisa, bisa. Sebentar, ini kok lama ya laptop saya nih. Tertangkap di bumi. Ya, yang mana nih? Efek rumah kaca. Greenhouse effect. Bahasa Inggrisnya ya. Kalau ada istilah greenhouse effect, itu efek rumah kaca. Saya yang A, Pak. Yang A. Oh, meningkatnya suhu rata-rata bumi. Oke. Iya. Arum sama Arifin? Oke. Sesuai apa namanya deskripsi di soal ya, efek rumah kaca ini menyebabkan kalor itu jadi
Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita bayangkan kita bikin rumah tapi dari kaca. Berarti kalau matahari bersinar, nanti jadi panas dong, kita kepanasan. Ngaheab gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah. Jadi betul, ini meningkatnya suhu rata-rata bumi. Kalau meningkat berarti jadi makin panas nanti buminya. Kalau makin panas apa dampaknya ya? Sering digembor-gemborkan di televisi, itu mencairnya es di kutub. Salah satu dampaknya. Tapi itu bukan satu-satunya dampak. Kaca ini enggak ya, bukan dicegah ya, diulang enggak panas-panas teuing di bumi. Pak mau ngisi daftar Oke, Pak hadir. boleh. Boleh, boleh. Sudah Pak. Oh, sip. Nah, ini nomor 16 kalau udah. Yang mana nih? Saya yang apa? Kenapa yang A? Karena yang lainnya upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Oh, gitu. Ya. Karena yang lainnya Reboisasi apa? Iya, gitu. Penghematan energi listrik juga iya, gitu. Oke, emang kalau yang A kenapa penambahan kendaraan untuk transportasi? Kalau kendaraan makin banyak, berarti makin banyak dong yang pakai bensin ya. Kalau banyak yang pakai bensin, nanti asap dari kendaraannya makin banyak. Nah, asap-asap dari kendaraan itu salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Jadi yang A itu jadi kurang tepat ya. Kalau terus-terusan ditambah, justru dalam tanda petik harusnya dibatasi ya kendaraan itu, biar orang-orang pakainya kendaraan umum gitu, bukan pakai kendaraan pribadi. Jadi jawabannya untuk hal ini yang ini kita beres. Mau bahas yang mana nih? Kita masih ada sekitar 8 menitan, ya 7 menitan lagi gitu. Mau bahas soal yang hari ini atau hari kemarin? Atau hari yang mana gitu? Yang belum kebahas. Kan kemarin-kemarin juga ada yang belum kebahas ya? Iya. Mau yang mana nih? Mau yang hari ini, yang tadi? Atau mau yang kemarin-kemarin? Usaha energi, suhu kaca. Mau yang mana? Oke, kita lihat tentang suhu kalor deh. Kemarin kayaknya belum beres semua ya. Suhu kalor udah ya? Udah beres semua? Suhu kalor Kalau udah. nggak salah yang beres semua itu cuman yang sekarang aja, Pak. Oh Tapi iya.
Yang kemarin belum beres ya. Oke, Iya. kita lihat nih. Oke nih, ada satu soal belum dibahas kemarin. Saya tampilkan yang ini. Nomor 14 kemarin kayaknya belum dibahas nih. Tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Saya tampilkan di papan tulis. Materi yang Dan energi. Ada katrol. Nah, kalau kayak gini, yang sayang yang D. Yang D. Kemarin itu yang D. Iya. Kenapa pilih yang D? Karena titik bebannya D. Titik bebannya D. Dan iya. Oke. Oke. Kalau saya punya jungkat-jungkit di sini apa ya? Tuas ya. Pernah belajar di sekolah tentang tuas, pengungkit kayak gitu karena di sini ada beban kalau tuas. Kenapa saya Kenapa saya tayangkan tuas dulu? Karena ya kita belajar ini gambar yang ini. Kalau ini titik tumpu, ini beban, dan ini kita tangan ke sini. Saya tulis A, B, C. Titik beban itu yang C kan ya? Iya. Karena tempat titik beban. Kalau lengan beban? Yang di antara C dan B. Ya, garis CB itu ya, garis CB. Ya. Dari C ke B gitu. Betul. Lengan kuasa lengan kuasa? B, yang di antara B dan A. Ya, garis dari B ke A. Garis AB, ya betul. Garis BA sama aja, betul. Jadi, lengan kuasa itu jarak dari beban kita, dari gaya kita ke titik tumpu ya. Gitu kan? Ya. Ya, nah, kalau lengan beban, jarak dari beban ke titik tumpu. Oke. Sekarang, di gambar ini titik tumpunya yang mana? Harus kita lihat. B. Kenapa? Kan katrolnya bergerak ini ke atas ke bawah. Titik tumpu. Iya, titik tumpunya ke mana? Yang B, A, atau C? Kan katrolnya ini bukan katrol statis ya, tapi katrol dinamis yang bisa gerak-gerak ke atas bawah kan. Kalau kita tarik tuh, titik E di atas sana, kita tarik ke atas, katrolnya naik kan ke atas? Iya. Berarti titik tumpunya yang mana tuh? Kalau titik tumpunya yang B, berarti B harusnya tetap. Kenapa Pak harus tetap? Lah lihat di tuas ini. Di tuas ini titik tumpu apakah dia bergerak? Enggak ya? Enggak. Jadi titik tumpunya bukan pusat massa katrol, bukan pusat massa katrol. Di sini titik tumpunya berarti bukan terletak pada katrol, tapi di manakah dia? Nah, titik tumpunya kalau kayak gini, dia terletak di sebelah sini nih. Nah, di titik A ini. Kenapa, Pak? Karena ini gayanya di sini, kalau kita tarik, semua gaya kita ini bertumpu di sini. Maka titik tumpunya di A. Titik bebannya mana? Titik bebannya ini D. Kalau tarik ke atas, ini B juga masih bisa dianggap titik beban. Sehingga ini dari B ke A di sini, ini lengan beban. AB itu lengan beban sebetulnya. B titik beban, iya betul. Karena D itu ke B, ini masih satu ya. Ini kan dari tali ke sini nih. Lengan kuasanya yang mana? AC. AC ini lengan kuasa nih. Kan jarak dari A ke C nih. Kan ini katrol mekanis ya. Katrol mekanis, keuntungan mekanisnya kan dua kan? Katrol mekanis, katrol dinamis maksud saya. Salah bilang. Katrol dinamis, keuntungan mekanisnya kan dua kan? Nah,
Itu dari sana, karena lengan kuasanya 2 kali dari lengan beban. Lengan kuasanya di sini AC itu diameter, lengan bebannya AB, itu jari-jari ya. Jadi yang benar jawaban ini, titik B adalah titik beban, karena B ini digait ke D. Sebenarnya bebannya D, tapi kan D-nya itu dikaitkan ke B di sini. Jadi B-nya ini titik beban, AB adalah lengan beban, dan AC adalah lengan kuasa. Yang mana tuh? Yang B, Pak. Iya, jawabannya yang B berarti. Itulah jawaban yang tepat kurang lebih. Oke, sekarang pas ya pukul 3. Saya lihat nih, ada chat apa nih di sini? Oh, sesi hadir. Oke, sip. Sekarang hari ini kita beres. Kunci jawabannya saya taruh di Excel ya. Di Excel nanti saya itu kunci jawaban untuk setiap jam. Untuk setiap bab, nanti saya tulis babnya bab apa. Terus kunci jawabannya sesuai nomor. Nanti saya kirim ke Mbak Vega. Nanti Mbak Vega yang forward ke grup WhatsApp ya. Seperti itu. Untuk semua bab. Oke, karena sekarang sudah beres, jadi saya mau panggil Pak Admin. Siapa di sini sekarang adminnya? Ah, ini dia, Pak Tarek. Halo Pak Tarek, sudah jam 3, jadi saya serahkan kembali kepada Pak Admin. Oke, karena sudah jam 3, sekarang yang belum mengisi daftar hadir, diisi dulu ya daftar hadirnya. Sambil menunggu pengisian daftar hadir, kita foto dulu. Jadi kita foto-foto dulu. Arum bisa di on cam. Nah, Pak Indra sudah on cam juga. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Pak Indranya udah gaya tuh. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Yuk. Ya. Jadi ini lab aja sekarang. Ya, bisa langsung live aja sampai ketemu ya. Dadah. Ya. Dadah. Yang belum mengisi daftar hadir diisi dulu ya.